Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Pratama. Di video kali ini saya akan mempresentasikan virus yang lagi viral di akhir tahun 2019 lalu, yaitu virus corona. Infeksi virus corona atau disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, bahkan ada yang sampai dengan kematian. COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 15 Juli 2020 adalah 78.572 orang dengan jumlah kematian 3.710 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 4,7%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka lansia memiliki persentase tingkat kematian yang lebih tinggi dibanding golongan usia lainnya. Sedangkan, berdasarkan jenis kelamin, 60% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 40% sisanya adalah perempuan. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terkena virus corona. Yang pertama, demam tinggi dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sesak nafas. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular virus COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau di keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer.
Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 5. Hindari kontak dengan penderita COVID-19. Yang keenam, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Dan yang ketujuh, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu yang pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalin perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Dan yang keempat, menganjurkan penderita COVID untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan dalam tubuh. Segera lakukan isolasi mandiri bila mengalami gejala infeksi virus corona, seperti yang telah disebutkan di atas, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, hubungi hotline COVID-19 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona tersebut sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang penderita atau diduga penderita COVID-19. Guna memastikan diagnosa COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Yang pertama, rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua, swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Yang ketiga, CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi invitat atau cairan di paru-paru. Sekian presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.